berada di salah satu tempat yang mempunyai sejarah panjang tentang kehidupan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Iya. Jadi rumah pojok ini itu adalah rumah dari Raden Mas Sumosuwoyo yang itu adalah bapak angkat dari Bung Karno. Nah, Sumosuwoyo itu sendiri juga salah satu ya kerabat dekat lah dengan Raden Sukemi, ayah dari Bung Karno. Bung Karno. Di sini banyak banget sejarahnya, mulai dari pada waktu Pak Sukemi, Raden Sukemi tadi bertemu dengan Ibu Ida Ayu, Iya. sampai juga pada waktu Bung Karno ingin meminang Inggit. Oh iya. Nah, jadi kalau dari yang Berarti sejarahnya panjang, Mas. panjang, Dari zaman muda ayah Soekarno sampai Soekarno jadi ini presiden, ya. bahkan jadi presiden, jadi presiden. Jadi memang pada waktu, kalau kamu lihat di bagian depan itu kan ada pohon kantil. Nah, pohon kantil itu sekarang disebut sebagai pohon cinta. Pohon cinta, benar. Pohon. Iya, makanya banyak di nikah-nikahan ya, Mas. Nah, ternyata sejarahnya dulu Pak Sukemi itu ingin meminang Ibu Ida Ayu Nyoman Rait tadi, cuma karena perbedaan antara kan karena Ibu Ida Ayu ini salah satu keturunan raja lah itu, iya. kalau di Bali lah. Darah biru. Orang yang itulah. Akhirnya curhatlah Pak Sukemi ini ke Raden Sumosuwoyo. Raden Sumosuwoyo. Di situ intinya pingin melamar lah, pingin meminang beliau lah. Cuma dari situ akhirnya Pak Sumosuwoyo tadi itu kayak bertapa lah, kayak merenung di situ selama 40 hari. Setelah 40 hari itu turunlah bunga kantil tadi. Dari bunga kantil itu tadilah akhirnya diberikan Raden Sukemi memberikan ke Ida Ayu. Akhirnya ya sudah itu tadi, akhirnya ya bisa bersatu. Akhirnya bener-bener kantil ya. Karena namanya kantil. Karena orang Jawa kan kantil. namanya kantil. Kantil itu apa ya berarti? Apa bahasa Indonesia kantil? Terjerat. Kantil itu kok terjerat? Terjerat sih, Pak. Apa ya? Kantil. Nyantol. Nyantol itu juga bahasa Jawa. Kecantol. 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 Ini orang Jawa bilang ini, orang sekarang bilangnya kayak kecantol. Kecantol. Nah, kalau dari kisahnya Bung Karno sendiri, di sini itu dulu Bung Karno itu kan istrinya kan anaknya Os Cokroni. Ya. Nah, istri pertama itu. Istri pertamanya. Nah, cuma karena Bung Karno ini suka dengan Inggit. Nah, tapi di situ dari Raden Sukeminya itu tidak mengizinkan, tidak boleh. Nggak boleh. Akhirnya ngomonglah Bung Karno ke Pak Raden Sumosuwoyo. Terus Bung Karno disuruh nungguin nih, Nah, beliau itu katanya ke Bandung atau gimana. Itu pokoknya waktu aku ngobrol sama Pak Lukito, salah satu orang yang ada di sini itu juga gitu, bilangnya bahwa Raden Sumosuwoyo ini akhirnya ke Bandung, kasar kata koyok sik tak intip, tak coba tak lihat Bu Inggit ini kayak gimana orangnya. Nah, kok terus setelah berjalan di sana Mbah Sumosuwoyo itu Raden Sumosuwoyo itu ngimpi ketiban pulung. Jadi pas ke rumahnya Inggit, ngelihat Inggit itu ngimpi ketiban pulung. Pulung itu apa yo? Iya kayak aku jelasin gimana ya? Jadi kayak ketiban kayak anu gitu. Pulung itu jadi kalau gini, kalau orang Jawa itu biasanya seorang pemimpin atau presiden itu biasanya kalau dia bilang iki wis wayahe DE, ini udah waktunya dia, karena DE ketiban pulungi kayak gitu. Jadi memang sebuah tanda untuk orang ini akan menjadi orang yang besar, akan menjadi sosok lah kayak kata-kata kayak gitu. Nah, setelah dari situlah Raden Sumosuwoyo itu pulang balik ke sini ngomong ke Presiden Soekarno, wis nikah ono, tapi selesaikan secara baik-baik dulu dengan istri pertama. Jadi setelah semua selesai dengan istri pertama dan segala macam, barulah karena Raden Sukemi ini tidak setuju, akhirnya yang menikahkan adalah Raden Sumosuwoyo. Nah, supaya nanti bisa merangkai kan, dari
semua. Saya tak lihat di Monggo dengan senang hati. Setahu saya di catatan sejarah kan memang Bung Karno kan kecilnya kan di Surabaya. Di Surabaya. Cuma memang kalau dari tahun 19 lahirnya Bung Karno kan tahun 1901 ya. Kalau enggak salah ingat sependek informasi yang aku dapat dan aku baca, memang di tahun 1901 itu Bung Karno lahir di Surabaya. Iya. Nah, cuma ada juga yang bilang bahwa sebenarnya Bung Karno itu lahir pada saat Pak Sukarmini, Raden Sukarmini, ayahnya itu lagi dinas jadi guru di Jombang. Oh iya, Di Jombang. Nah, kebetulan memang mungkin di zaman 1901 itu termasuk karisidenannya Surabaya, makanya tetap dibilang Surabaya. Surabaya ya. Nah, itu yo correct me if I wrong ya. Jadi ya wis. Iya benar. Jadi kalau memang ada ahli sejarah monggo bisa dibetulkan kalau memang sedikit bergeser. Ada 2 kamarnya Bung Karno. Terus ada barang-barang yang memang Bisa pemberian. diakses ke kamar. Ada 2 kamar yang masih bisa diakses. Jadi ada kamar balitanya beliau sama ada kamar remajanya beliau, itu masih bisa diakses. Tapi kalau untuk lebih masuk lagi ada kamar presiden di situ, itu nggak bisa diakses. Jadi hanya ada akses khusus yang boleh masuk ke dalam situ. Di kamar satunya lagi itu ada kamar balitanya beliau. Jadi di kamar itulah dulu Soekarno atau Kusno itu sakit-sakitan. Nah, sakit-sakitan itulah terus akhirnya katanya di dalam pojok inilah akhirnya dari nama Kusno diubah menjadi nama Soekarno. Jadi kalau di depan, di bagian depan itu ada tongkat-tongkat, lalu ada salah satu kursi, ya kursi santai gitulah. Kursi santai, di situ memang ayah dari Sumosuwoyo, Raden Mas itu pernah bilang bahwa Titenono bayi iki, yaitu dia nunjuk Soekarno itu, Kusno itu bakal jadi kembangnya dunia. Jadi kata-kata jadi kembangnya dunia. Dunia. Jadi beliau memang sudah visioner ini, jadi kayak sudah melihat bahwa sudah melihat bahwa Bung Karno ini akan menjadi seseorang yang penting di Indonesia ini. Ya, gitu. Memang orang dulu ini sakti-sakti ya. Sakti. Tahun 1902 Raden Mas Panji itu bilang Titenono bocah ini bakal jadi kembangnya jagat. Wah, ingat-ingatlah anak ini akan jadi bunga dunia. Sambil mengusap kepala Soekarno. Lihat ke depan lagi tadi malah ada patung Ganesha. Patung Ganesha itu sebagai simbol ilmu dan kebahagiaan. Iya benar. Ganesha kan apa? Dewa pendidikan. Dewa ya ilmu lah. Ilmu. Di bagian depan itu ada tempat bermainnya Bung Karno waktu kecil. Itu ya. Nah itu. Ada tempat bermain. Tempat bermain. Jadi di tempat bermain itu dulu Bung Karno sempat jatuh. Saat jatuh langsung ada luka di daerah kepalanya beliau. Iya. Nah, akhirnya untuk menutupi luka itu beliau menggunakan kopiah. Songkok. Nah, dari situlah akhirnya songkok atau kopiah ini menjadi ikonnya Bung Karno sendiri dan akhirnya menjadi ikon pemimpin di Indonesia, presiden Indonesia. Di belakang itu juga ada 3 tempat yang memang pada waktu masa kecil itu jadi lokasinya Bung Karno. Oh iya. Ada tempat memancing. Ya kalau kita lihat ke belakang, ke arah bagian belakang sendiri itu ada sungai. Ada sungai ya. Sungainya itu memang dulunya itu dibikin tempat untuk memancing dan memandikan kerbau. Oke. Nah, di dekat sungai itu ada satu pohon kepuh kalau nggak salah. Pohon kepuh ya. Pohon kepuh. Itu untuk tempat merendung Bung Karno juga. Biasanya menjadi tempat membaca buku juga. Di situ bahkan beliau tercetus kayak ide Pancasila, merangkum Pancasila itu ada di situ. Jadi terinspirasi itu dari Pancasila itu ada di tempat itu. Terus juga ada tempat di mana Bung Karno latihan pidato. Jadi di tempat itu Bung Karno dulu
sering berdiri di situ dan berpidato. Jadi tempat beliau mengasah public ini, speaking ya. public- Nah, kalau orang sekarang speaking. bilangnya public speaking. 1434 berarti 34 tahun setelah jatuhnya Mojopahit. Rumah dalam pojok ini salah satu rumah yang masih selamat. Jadi ceritanya Oke. dulu tuh di saat Bung Karno memang digulingkan, itu banyak rumah-rumah beliau ini yang memang dihancurkan. Oh, Entah dihancurkan Berarti- oleh beliaunya, entah dihancurkan oleh pihak pemerintah zaman sebenarnya itu. sejarahnya berusaha untuk dihapuskan. Bisa dibilang Iya gitu. bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Sejarah dari masa kecil Bung Karno berusaha gitu. Ya? Oh. Iya, dengar-dengar seperti itu, kayak gitu. Bahkan dulu Pak Lukito sendiri itu pernah bilang bahwa pada waktu dulu itu Bung Karno digulingkan, itu sampai ada tank di bagian depan-depan itu sampai ada tank, memang mencari rumah ini, rumahnya Bung Karno sampai dicari. Tapi entah gimana pihak Belanda atau pihak Jepang pada waktu itu tidak bisa melihat rumah ini. Wih, Jadi seru sih. Baik. sangar sih. Jadi Seru memang, sih. kalau memang kelihatan boom. Jadi intinya entah pada waktu dari pihak Belanda, entah itu dari pihak Jepang pada waktu itu, entah itu dari pihak pemerintah saat itu yang menggulingkan Bung Karno pada waktu itu, sampai memang markir tank di sini gitu. Ya itu kalau kelihatan bang. Nah kalau yang di Jombang katanya sih dengar memang sengaja diambrukkan oleh Bung Karno, katanya sih gitu, karena memang biar tidak terlihat, biar tidak Terlacak. terlacak, tidak terlacak kayak gitu. Jadi kesimpulannya situs dalam ini menjadi salah satu lokasi idaman Bung Karno. Lokasi idaman Bung Karno. Jadi dalam artian idaman itu apa ya, sejak beliau kecil, remaja hingga jadi presiden juga kalau ke Kediri atau pokoknya lagi senggang pasti akan datangnya ke rumah ini, karena memang kedekatan secara batin, kedekatan secara fisik oleh keluarga Raden Sumaswoyo juga sangat dekat, makanya memang dan beliau juga sudah diangkat menjadi anaknya Raden Sumaswoyo ya, akhirnya seringnya juga ke sini. Sering kesini. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ada di Surabaya itu ada ya di video sebelumnya itu kita sempat jalan-jalan ke Blitar. Di situ ada Istana Gebang. Istana Gebang itu rumahnya kakak. Rumah kakak dari Bung Karno. Bung Karno, Sukarmini. Nah, itu. Nah, Sukarmini itu lah. Terus habis gitu sempat di Surabaya ada Hos Cokro Aminoto, tempat kos-kosannya beliau. Kos-kosannya beliau. Indekos, kalau dulu kan namanya Indekos. Jadi sempat Indekos dulu di Surabaya. Waktu ya kalau sekarang bilangnya SMA lah. SMA-nya beliau dulu di SMA di Surabaya. Di HPS. Di HPS. Gitu. Nah, ngekos ya termasuk sama beberapa tokoh-tokoh besar juga di Hos Cokro. Nah, di Surabaya juga kita ke rumah lahir. Rumah lahir Bung Karno. Jadi ada 2 tempat di Surabaya. Ada videonya semuanya di Rumah lahir. Rumah lahir. Berarti rumah lahir itu Nah, itu tadi banyak polemik. Ada yang memang bilang di Jombang, ada yang bilang di Surabaya kayak gitu. Tapi yang jelas Bung Karno 1901 ada lahir di Surabaya. Yang jelas itu. Ya, yang saya tahu adalah itu. Seperti itu. Cuma tepatnya di mana itu saya tidak punya kapasitas untuk ngomong itu kan kayak gitu. Tuh, kita cuma ya itu. Oke. Titiknya di sini menjadi ya lokasi Bung Karno sampai beliau, bahkan kalau tidak salah pada waktu beliau itu diasingkan di luar pulau, itu Ibu Inggit itu berangkatnya dari sini. Jadi ketemu di Perak atau di mana gitu kan, pokoknya ditemanilah Bu Inggitin sama Raden Sumaswoyo untuk bertemu dengan Bung Karno di Perak. Terus itu Bung Karno diasingkan. Gitu. Jadi dari tempat inilah banyak sejarahnya memang. Kalau kita bisa lihat memang di sini masih ya aku bisa bilang 60-70% masih asli semuanya di sini. Masih asli ya.
nggak banyak dirubah lah memang. Iya. Ya memang dipertahankan sih Mas. Pertahankan. Situs-situsnya masa kecil Bung Karno. Itu sih. Ya. Thank you, terima kasih Mas Ana mau closing. Ya, terima kasih. Loh, Wis mari closing ngono ae. loh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kalau kalian merasa bahwa video kita ini berguna. Komentar di bawah mana nih tempat yang harus kita kunjungi berikutnya. Terus kalau ada mungkin tahu kebenaran sejarahnya mengenai Bung Karno, boleh mungkin dari omongannya Mas Egi bisa diluruskan. Si ahli sejarah nih. Si paling sejarah nih. Thank you.